Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Alfira Khairunisa dari Fakultas Pertanian, Prodi Agronomi dengan MPM 2214161050. Kali ini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang resume PKKMB Unila 2022. Materi pertama hari pertama oleh Bapak Yusriandi YSIKM, yaitu tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang telah tertera di UU ITE. UU ITE juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana perbuatan yang dilarang, termuat pada pasal 27-37, sedangkan ketentuan pidana pada pasal 45-52. Berikut adalah contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang pertama ada penipuan online, yang kedua pencemaran nama baik, ketiga penipuan kartu kredit, dan keempat illegal access. Inilah beberapa tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Materi kedua hari pertama oleh Ibu Dr. Susetya Herawati ST.MSI. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Bullying merupakan suatu tindakan, baik itu secara fisik atau non-fisik, yang melukai diri kita sehingga kita merasa tidak nyaman dengan hal itu. Bullying bisa terjadi di mana saja, seperti di lingkup pendidikan, masyarakat, media sosial, bahkan di rumah. Berikut adalah 5 jenis-jenis bullying yang dapat kita pahami. Terdapat 8 fenomena patologi sosial. Materi ketiga hari pertama PKKMB oleh Bapak Dr. Kyai Haji Said Akil Siroj MA. Penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pada dasarnya tujuan utamanya adalah untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya memiliki akhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Peran atau fungsi dari kearifan lokal dalam membentuk nilai Indonesia adalah sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Berikut adalah fungsi dari kearifan lokal. Kiat-kiat menjaga toleransi antar umat beragama, yaitu saling berkunjung bagi para pemuka agama, bertukar hal positif, dan mengunjungi tempat-tempat nasional dan tempat ibadah lainnya. Materi pertama hari kedua PKKMB oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MS. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah pilar visi Indonesia 2045. Berikut dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hak mahasiswa di luar program studi dalam satu perguruan tinggi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-perguruan tinggi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Pertama, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Kedua, ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berada di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester. Materi kedua hari kedua PKKMB oleh Bapak Profesor Dr. Aksep Sukohar MKes. Dengan materi kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, buatan, dan sosial. Contoh pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi dengan cara 3R, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, dan waspada pemanasan global. Contoh manajemen risiko terhadap lingkungan yaitu mentaati kebijakan lingkungan. Mengapa perlu manajemen risiko? Karena bisa saja terjadinya perubahan lingkungan secara terus-menerus dan meningkatnya permintaan good governance organization. Program Kampus Sehat merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus jaga COVID-19.
Berikut beberapa upaya kampus sehat Unila. Materi ketiga hari kedua PKKMB oleh Bapak Profesor Dr. Heryandi MS. Etika dan norma kehidupan kampus. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan. Menjadi mahasiswa ideal berarti mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang dilakukan dan dikerjakannya. 4 tipe mahasiswa yang sering dijumpai di perkuliahan, yaitu tipe mahasiswa study oriented, tipe mahasiswa organization oriented, tipe mahasiswa study and organization oriented, dan terakhir tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. Terdapat 10 karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa ideal. Materi keempat hari ketiga PKKMB oleh Dr. Insinyur Kuswanta Futas Hidayat MP. Berikut adalah hak dan kewajiban mahasiswa. Materi yang terakhir hari keempat PKKMB oleh narasumber Profesor Dr. Insinyur Setio Dwi Utomo MSc, Dr. Insinyur Eko Pramono MS, Profesor Dr. Insinyur Susiladi Esti Widodo MSc, Dr. Insinyur Agus Karyanto MSc, dan Profesor Dr. Insinyur Dwi Hapsoro MSc. Materi yang sudah disampaikan mengenai jurusan agronomi dan hortikultura, dimulai dari visi, misi, tujuan, dan penjelasannya. Strategi menggapai keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi, sarana laboratorium dan fasilitas, dan yang terakhir adalah laboratorium ilmu tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.